Saat memasuki ballroom, semua orang menatap kagum pada pasangan tersebut. Banyak di antara para kaum hawa merasa iri karena Saki, yang tidak pernah terdengar kabar dekat dengan wanita manapun, kini menggandeng wanita cantik dengan mesra. Kecemburuan mereka menjadi kebanggaan tersendiri bagi Saki, karena ia bisa menunjukkan bahwa ia telah memiliki pawang, agar wanita di luar sana tidak lagi berusaha mendekat. "Bang, aku gugup banget." Ayla mengeratkan pelukan di lengan suaminya. "Tenang, sayang. Anggap aja mereka semua manekin," ucap Saki. Wajah Ayla bersemu merah karena Saki lagi-lagi memanggilnya dengan sebutan sayang. "Mana bisa begitu, Bang?" Mereka pada berbisik, "Aku dengar Iho." "Biarin aja. Anggap aja angin berlalu, nggak usah peduliin mereka. Nggak minta makan sama mereka ini, justru mereka yang bertaruh di perusahaan abang." Sambutan dan tepuk tangan dari para tamu undangan semakin memeriahkan acara penyambutan tersebut. MC di depan memanggil Saki untuk naik ke atas panggung. Karena acara telah dibuka beberapa saat lalu, Saki datang di waktu ia akan dipanggil ke depan. Di atas panggung sudah ada Atar dan juga beberapa petinggi yang sudah berjejer menunggu kedatangan Saki. "Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir di sini. Sesuai janji saya, hari ini tepat putra saya berusia 30 tahun. Saya yang sudah tidak lagi muda, ingin beristirahat dan menikmati masa tua bersama istri saya. Jadi semua usaha yang saya kelola akan saya serahkan sepenuhnya pada putra saya, Al-Saki Altan." Atar menunjuk Saki yang sejak tadi berdiri tidak jauh di sampingnya. Saki menganggukkan kepala dan memberi hormat pada seluruh tamu undangan. "Selain peresmian Saki sebagai CEO di perusahaan Altan Corp, saya juga akan mengenalkan anggota baru keluarga kami. Menantu kami, yakni istri dari Saki, Ayla Azura." Ayla mengangguk dan menundukkan kepala. Saki meraih pinggang Ayla agar berdiri lebih dekat dengannya. Melihat betapa posesifnya Saki, semua orang yakin jika Saki sangat mencintai istrinya. "Baiklah, sebagai puncak peresmian penyerahan kepemimpinan kepada Pak Saki, mari kita persilahkan Pak Saki dan Pak Atar untuk menggunting pita," ucap MC. Saki berjalan ke depan dan tidak melepaskan Ayla. Ia ingin dirinya dan Ayla yang menggunting pita itu secara bersamaan. Anak menantu dan mertua kini sedang memegang gunting secara bersamaan. Dalam hitungan mundur dari 3, ketiganya kompak memotong tali pita yang membentang di atas panggung. Riuh tepuk tangan sebagai ungkapan selamat untuk Saki. Selanjutnya mereka menikmati hidangan dan hiburan yang telah disediakan. Karena acara ini sekaligus merayakan resepsi pernikahan Saki, para tamu undangan mengantri untuk bersalaman dengan kedua pengantin baru. Satu pun tidak ada yang terlewat untuk berjabat tangan dengan Saki. "Kenapa?" tanya Saki saat melihat Ayla gelisah. "Pegel, Bang. Ini acara kapan selesainya?" Rengek Ayla yang terdengar sangat manja dan menggemaskan bagi Saki. "Entahlah. Karena abang siapkan pesta ini full night, jadi sepuasnya mereka aja. Tapi kalau kamu udah bosan, ayo kita pulang aja." Saki menarik pelan pergelangan tangan Ayla, namun Ayla menahannya. Jangan. Kan belum selesai, nggak enak sama tamu undangan." "Nggak apa-apa, lagian tamu penting udah datang semua. Biarinlah mereka pesta, abang juga udah bosen, pengen istirahat." Saki menguap karena dia juga sudah lelah. Seminggu ini keras sampai lupa beristirahat. Jadi malam ini dia ingin istirahat dengan cepat.
Ya udah kalau gitu. Kita pulang aja, ucap Ayla. Saki membawa Ayla untuk pulang, tidak perlu pamitan pada Attar. Karena 1 jam lalu, Attar dan Kinan juga sudah pulang. Loh, Bang. Kok kesini? Ini bukan jalan pulang ke rumah kan? Tanya Ayla yang sadar jalan yang dilalui ternyata berlawanan arah. Emang bukan. Tapi ini jalan ke rumah kita, ucap Saki yang tetap fokus menyetir. Rumah kita? Kita kan tinggal sama mama papa. Saki menoleh dan menggelengkan kepala. Itu rumah mama dan papa. Tapi ini rumah kita berdua. Hah? Belum selesai rasa terkejut Ayla. Kini mobil sudah memasuki halaman gedung apartemen yang menjulang tinggi. Mobil langsung masuk ke parkiran khusus yang hanya dihuni oleh mobil-mobil mewah. Saki lanjut menggandeng Ayla memasuki private lift, yang hanya bisa diakses oleh kartu khusus miliknya. Tanpa banyak bicara, Ayla mengikuti kemana Saki akan membawanya. Meski dalam hati banyak sekali pertanyaan. Tiba di lantai 20, lift terbuka. Keduanya keluar, dan masih harus membuka pintu dengan kartu yang sama. Hal pertama yang Ayla rasakan saat membuka pintu, adalah terpana melihat keindahan interior unit tersebut. Semua terlihat masih baru dan kinclong. Ini. Rasanya Ayla sulit melanjutkan kata-katanya. Ya. Ini rumah yang akan kita tinggali. Gimana kamu suka? Tanya Saki. Apa ini tidak terlalu berlebihan? Ayla mendonggak menatap Saki. Enggak dong. Tempat ini cocok untuk kita tinggal berdua dan juga anak kita nanti. Ucapan Saki mampu memberikan rona merah di pipi Ayla. Selanjutnya Saki mengenalkan tempat dan barang yang ada di dalam unit tersebut pada Ayla. Berikut fungsinya. Dari mulai ruangan, kamar hingga perabotan. Kamu tidak perlu capek nyuci dan jemur baju, melipat pakaian dan juga mencuci piring. Semua perabotan ini akan membantu meringankan pekerjaan. Karena aku menjadikanmu istri, bukan asisten rumah tangga yang akan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Kamu cukup diam menikmati hasil jerih payahku, belanja membantu menghabiskan uangku. Ayla mendelik kemudian mencubit pinggang suaminya hingga meringis. Apa sih bang? Orang aku cubitnya pelan kok. Ayla tidak percaya pada suaminya yang mulai modus. Nggak tahu, yang dicubit pinggang. Tapi yang nyut-nyutan di sini, ucap Saki meraih tangan Ayla dan meletakkannya di dada kirinya. Ish, abang. Saki tergelak kemudian merangkul Ayla masuk ke dalam kamarnya. Udah dini hari, kita istirahat. Tapi bajuku, bang. Aku kan gak bawa baju ganti, ucap Ayla. Tenang aja, semua keperluan udah abang siapin semuanya. Pakaian dan make up udah lengkap semuanya. Mau mandi dulu nggak? Tanya Saki. Ya, soalnya gerah banget. Karena pakaian yang super ribet, Ayla terpaksa membukanya di luar kamar mandi. Tidak mungkin dia memakai gaun yang menjuntai itu ke dalam kamar mandi. Abang nengok sana, aku mau lepas gaun. Aku cuma pakai dalaman pendek, malu nanti. Kenapa harus malu? Kita udah halal, jadi nggak masalah kan? Tanya Saki. Ih, tetep aja. Ayla memberengut. Tidak mau berdebat, Saki membalikkan badannya. Merasa sudah aman, Ayla melepas resleting di punggungnya sudah payah. Gaun itu terlepas dari tubuhnya. Menyisakan korset dan celana dalaman pendek. Ayla segera masuk kamar mandi karena takut Saki melihatnya. Salah besar, ternyata Saki sejak tadi melihatnya dengan menahan nafas.
Saat berbalik tadi Saki menghadap cermin yang langsung menampilkan pintu kamar mandi. Secara otomatis, Saki bisa melihat semuanya. Ya Tuhan! Gini amat cobaan hidup, berat banget. Saat mengatakan berat, Saki menoleh ke bawah tubuhnya. Sesuatu telah menggembung di sana, kemudian Saki menarik nafas dalam. Menangkuk benda tersebut dengan memejamkan mata. Baperan lu, Tong. Ayla keluar dari kamar mandi dengan menggunakan jubah mandi. Tubuh Ayla mematung saat melihat ke depan. Tepat di depannya ia berdiri, terdapat kaca cermin cukup besar. Ayla menelan selaiva dalam. Tadi dia menyuruh Saki berbalik agar tidak melihatnya melepas gaun. Tapi apa ini, justru Saki menghadap cermin dan pasti bisa melihat semuanya dari pantulannya. Ayla meringis kemudian berlari ke walk-in closet. Mencari pakaian yang cocok dan memakainya dengan secepat kilat. Ia kembali keluar dan masih belum menemukan sosok suaminya. Ayla berlari menuju tempat tidur, berbaring dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Ayla tidak tahu bagaimana cara menghadapi Saki nanti karena dia benar-benar malu. Ayla semakin mengeratkan genggaman tangannya pada selimut saat mendengar pintu kamar dibuka dan langkah kaki mendekat. Jantung Ayla semakin berdegup kencang, tempat tidurnya sedikit ada pergerakan. Istirahat yang nyenyak, istriku. Saki mengecup puncak kepala Ayla dengan lembut dan penuh kasih sayang. Kemudian ikut berbaring dan memeluk Ayla erat. Tidur sayang, jangan tegang gitu. Abang gak akan ngapa-ngapain kamu kok. Cuma pengen peluk aja semalaman, ucap Saki. Matanya memang terpejam, tapi dia bisa merasakan ketegangan pada istrinya itu. Pagi hari Ayla sudah bangun lebih dulu, ia mengecek apakah di dapur ada bahan makanan. Ternyata semua perlengkapan sudah tersedia. Termasuk sayuran dan bahan makanan lainnya. Ternyata dia udah nyiapin semuanya. Lebih baik aku segera masak buat sarapan sebelum Bang Saki bangun. Ayla berkutat memasak sarapan untuk mereka pagi ini. Ayla tidak begitu pandai memasak, tapi berkat usaha dan juga tontonan di ponsel, ia berhasil membuat sarapan yang berbeda pagi ini. Masak apa nih? Wanginya enak banget. Saki keluar dari kamar setelah membersihkan diri. Aku bikin sarapan buat kita, Bang. Kayaknya enak tuh. Saki menarik kursi dan duduk di meja makan. Ya, aku tahu belakangan abang sibuk dan kurang istirahat. Jadi, aku masakin sarapan menu sayur sup supaya asupan vitamin abang terpenuhi. Ini, aku buatin cah oyong jamur. Ayla menuangkan kuah sayur tersebut ke dalam 2 mangkuk dan dibawa ke atas meja makan. Wah! Istri abang ini begitu perhatian. Makasih ya, sayang. Ayla mengulum senyum malu. Saki mulai melahap makanan yang dimasak Ayla. Rasanya baru sampai ujung lidah sudah terasa lezat. Ini sarapan terenak yang ia rasakan. Entah itu karena masakannya yang lezat, atau karena dia sarapan hanya berdua dengan sang istri tercinta. Rasanya tidak berbohong. Ini enak banget, ucap Saki kemudian melanjutkan melahap makanan hingga habis. Makasih, ya. Jangan bilang gitu, Bang. Ini udah kewajiban aku, ucap Ayla. Oh, iya. Mengenai resepsi kita, udah disiapin belum? Tanya Saki. Udah Bang, semuanya udah beres. Tinggal nunggu waktunya aja. Apa biayanya kurang? Nanti abang kirim lagi, ucap Saki. Nggak usah Bang. Masih cukup kok, kalau kurang nanti aku ngomong lagi. Tidak ada lagi yang berbicara, akhirnya Saki mengajak Ayla jalan-jalan.
Selama menikah dia belum pernah mengajak istrinya itu sekedar jalan berdua. Karena sekarang semua orang sudah tahu jika Saki sudah menikah, dan Ayla sudah go publik. Saki tidak malu lagi mengajak Ayla jalan-jalan. Beberapa tempat wisata dan tempat untuk pasangan muda mereka kunjungi, ia datangi dengan tanpa melepaskan genggaman tangannya pada Ayla. Siapapun yang melihatnya merasa iri pada Ayla yang digandeng oleh pria tampan yang posesif. "Bang, kita nggak balik ke rumah mama?" tanya Ayla karena Saki membawanya pulang ke unit bukan ke rumah mertuanya. "Kenapa? Kamu keberatan kita tinggal berdua di sini?" tanya Saki. "Enggak, bukan gitu. Aku cuma nggak enak aja sama mama, pindah nggak pamitan dulu." Dimanapun mereka tinggal sebenarnya tidak ada masalah bagi Ayla. Meski sebenarnya ia merasa canggung tinggal hanya berdua saja. "Mama papa udah tahu, kita pindah ke sini. Lagian nggak masalah karena abang udah berhak atas kamu. Mau abang bawa kemanapun, nggak akan ada yang larang." "Ya, juga sih." Seminggu sudah Ayla tinggal di unit. Dan sesekali Kinan datang di siang hari untuk menemani Ayla selama Saki bekerja. Agar tidak bosan tinggal di unit, Kinan mengajak Ayla keluar untuk jalan-jalan di sekitar unit atau supermarket yang ada di gedung apartemen tersebut. "Ayla, kapan mau pulang ke Sukabumi? Semua udah siap kan?" tanya Kinan. "Kata Bang Saki sih besok, Ma. Hari ini abang mau selesaikan dulu kerjaan di kantor, biar nanti nggak ngerepotin yang gantiin tugas." Kinan mengangguk memang benar karena Saki akan cuti dalam waktu lama, jadi pekerjaan harus diselesaikan lebih dulu. Karena sudah sore, Kinan berpamitan untuk pulang ke rumah. Sebab Saki sebentar lagi juga pulang dari kantor. Sepeninggal Kinan, Ayla pergi ke dapur untuk memasak makan malam. Saki lebih suka makan masakan rumah daripada makan di luar. Selama tinggal di unit, dia selalu meminta Ayla untuk membawakan bekal makan siang. Setengah jam kemudian Saki pulang dan Ayla masih sibuk berkutat dengan alat masaknya. "Yang, tadi mama kesini nggak?" tanya Saki setelah bersih-bersih dan ganti pakaian, ia duduk di ruang makan. "Ya, mama juga tadi nanyain kapan kita ke Sukabumi." Saki mengangguk, "Ya. Besok jam 10-an. Paginya abang mau ke kantor bentar, abis itu kita langsung pergi dari kantor. Kalau mama sama papa nanti aja hari Sabtu. Sekalian cari dulu penginapan sekitaran sana." "Kalau penginapan kayaknya nggak ada bang. Paling kalau ada di kecamatan, dan itu jauh banget." "Lah, terus gimana dong? Nggak mungkin keluarga dan kerabat di sini berangkat di hari Minggu. Belum lagi kalau macet mau nyampe jam berapa coba?" "Iya, juga sih. Gimana kalau cari rumah aja yang bisa buat disewa 1-2 hari?" "Emang ada?" tanya Saki. "Kayaknya sih ada. Nanti aku tanyain sama apa, mudah-mudahan ada. Dan tempatnya nggak jauh dari rumah, biar nggak berabe." Masakan Ayla sudah matang bertepatan dengan suara azan maghrib berkumandang. Saki memilih sholat maghrib dulu baru setelahnya makan malam. Sedangkan Ayla menatap makan di atas meja. Dia belum sholat karena masih dalam masa nifas. Sebelum tidur, Ayla packing dulu pakaian yang akan dibawa untuk nanti ganti. Tidak banyak, hanya beberapa set pakaian saja. Karena Saki lebih suka pakai kaos polos 2 warna hitam dan putih. Pagi hari semuanya sudah siap, mereka berangkat dengan mobil koleksi terbaru Saki, Lamborghini Urus Performante warna hitam keluaran terbaru. Bukan niat untuk pamer, tapi mobil itu bisa diajak berkompromi melalui medan ganas menuju kampung halaman Ayla. "Bang,
Sayang banget pakai mobil baru ke gunung. Kenapa nggak pakai mobil yang biasa kita pakai aja? Ucap Ayla menyayangkan mobil miliaran harus masuk kampung yang jalanannya rusak dan becek. Nggak apa-apa, mobil biasa dipakai Amru buat kawal mama sama papa. Mereka kan udah hafal jalanan menuju rumah bapak. Ya udah deh. Mobil Saki tiba di kantor, ia mengajak Ayla masuk sebentar karena kasihan jika harus menunggu di dalam mobil. 1 jam lamanya Saki mengurus sisa pekerjaan kemarin, baru kemudian mereka berangkat menuju Sukabumi. Sebelumnya mereka mampir ke butik untuk mengambil gaun dan jas untuk acara pesta nanti.